Kenalin, nama aku Alifah Yunisa Rahmah dengan NIM 2331028 dari Prodi Perdagangan Internasional kelas SIF. Di sini aku akan mempresentasikan hasil UAS Operation Management mengenai rangkuman laporan tahunan PT Armada Berjaya Trans Tbk di tahun 2024. Stay tune! PT Armada Berjaya Trans Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa angkutan barang menggunakan kendaraan bermotor, serta jasa pendukung seperti pergudangan, angkutan multimoda, dan juga holding. Tahun 2024 merupakan tahun yang penuh tantangan dengan pertumbuhan industri logistik yang stagnan. Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas terhadap kinerja keuangan, strategi bisnis, serta keberlanjutan perusahaan. Nah, selanjutnya aku bakal ngasih tahu kalian mengenai data keuangan penting dalam juta rupiah. Aku bakal insert fotonya di sini. Realisasi pendapatan mencapai 108% dari target 93,290 juta, sedangkan laba bersihnya hanya tercapai 55% dari target 11,250 juta rupiah. Nah, selanjutnya aku bakal bahas mengenai perbandingan kinerja di tahun 2024 dan 2023. Nah, pendapatan dan laba usaha itu meningkat, namun laba bersih menurun karena kenaikan beban bunga dan pajak. Dibandingkan dengan 2023, pendapatan itu naik dari 84,806 juta, sedangkan laba usahanya itu naik dari 8,959 juta, dan laba bersihnya itu tuh turun dari 10,232 juta. Apa-apa aja sih tantangan operasionalnya? Yuk kita langsung lanjut ke yang pertama, tantangan utama. Tantangan utamanya itu ada permintaan pasar logistik tidak sekuat tahun sebelumnya. Dan yang kedua adalah persaingan tarif jasa yang sangat ketat. Lalu ada juga nih faktor eksternal dan internalnya. Apa aja tuh? Yang pertama, ekonomi global itu melambat karena pertumbuhannya hanya 3,2%. Lalu juga ada ketegangan geopolitik, perang dagang, dan juga iklim yang ekstrim. Lalu juga ada kebutuhan efisiensi, biaya, dan peningkatan layanan. Nah, data-data pendukungnya apa aja sih? Nah, yang pertama itu adalah sektor transportasi dan pergudangan hanya tumbuh 8,69%, lebih rendah nih dibanding di 2023, karena di 2023 itu adalah 13,96%. Karena udah ada tantangan yang tadi, apa aja tuh solusinya? Pasti ada kan solusinya. Solusi operasional yang diterapkan itu adalah yang pertama ada penambahan armada. Lalu penambahan armada ini berukuran sedang dan kecil. Lalu juga ada pelatihan safety driving untuk pengemudi serta diversifikasi usaha melalui entitas anak di sektor properti. Nah, inovasi dan efisiensinya apa aja? Nah, yang pertama itu ada sertifikasi sistem, keselamatan transportasi umum, dan cost efficiency untuk menjaga daya saing. Data-data pendukungnya apa aja? Pasti ada kan? Nah, data pendukungnya itu yang pertama adalah armada total, itu tuh 225 unit, dan CSR serta pelatihan yang dilakukan rutin. Dari laporan ini pasti ada dong strategi jangka panjangnya. Nah, yuk aku jelasin apa aja tuh strategi jangka panjangnya. Strategi jangka panjang dan berkelanjutannya itu yang pertama adalah better business. What is better business? Better business itu adalah menambahkan armada, memperbaiki layanan, dan juga memperbaiki efisiensinya. Lalu yang kedua itu ada better society. Better society itu seperti pelatihan SDM, CSR ke panti asuhan, dan juga panti jompo. Nah, setelah itu ada yang terakhir Better Earth. Better Earth itu penggunaan alat hemat energi serta perawatan-perawatan armada. Nah, selanjutnya aku bakal ngebahas proyeksinya. Masih kuat kan nontonnya? Masih semangat kan nontonnya? Yuk, aku jelasin. Proyeksi di tahun 2025 itu yang pertama ada target ekspansi armada lanjutan. Lalu ada harapan peningkatan permintaan dari relokasi industri dan hilirisasi tambang. Lalu setelah itu ada fokus segmen korporasi dan bisnis properti. Karena tadi aku udah bahas tuh semuanya dari awal, kita sudah selesai ya. Sekarang kita lanjut nih, apa aja kesimpulan yang udah aku jelasin dari awal tadi. Jadi kesimpulan dari semuanya yaitu perusahaan Armada Berjaya Tbk ini berhasil tumbuh secara operasional meski laba bersihnya itu turun. Dengan strategi efisiensi dan diversifikasi, PT Armada Berjaya Trans Tbk memiliki prospek positif untuk pertumbuhan moderat dan berkelanjutan di tahun 2025. Nah, segitu aja penjelasan dari aku. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih udah nonton. Bye!